warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Auliafatul Aini dengan NIM 43219001006. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan tanggung jawab. Otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hak kewenangan daerah untuk mengatur daerah sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintah yang cenderung menempatkan pembangunan di daerah tidak begitu penting. Oh, udah ya? Ada semenit gak ya? Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah jadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor manusia yang meliputi kepala daerah, beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakat. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Selanjutnya, ada permasalahan otonomi daerah. Ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah diaplikasikan di lapangan. Ada beberapa permasalahan tersebut dikhawatirkan apabila dibiarkan terlalu lama akan berdampak buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu ada eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua ada masalah kewenangan yang tumpang tindih. Yang ketiga masalah anggaran. Yang keempat masalah pelayanan publik. Dan yang kelima masalah orientasi kekuasaan. Dan yang terakhir adalah korupsi di daerah. Lalu ada solusi penyelesaian permasalahan. Yang pertama yaitu membuat master plan pembangunan nasional. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye. Yang keempat, melakukan pengawasan perda. Yang kelima, ada meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah. Dan yang terakhir ada melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan proses yang menunjuk semua ekonomi nasional ditarik ke dalam ekonomi global yang saling terkait. Munculnya globalisasi ekonomi ini mengedepankan pasar bebas yang menduduki hampir seluruh dunia. Pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur mendorong Indonesia berkontribusi dalam globalisasi perekonomian. Yang ketiga, pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis lebih menarik. Seharusnya pemerintah lakukan? Pemerintah seharusnya menjadikan sektor ini menjadi sektor yang diprioritaskan. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya bersinergi secara harmonis dalam membuat berbagai kebijakan agar pembangunan infrastruktur seperti perbaikan di pelabuhan, jalan raya, dan sarana transportasi lainnya bisa dilakukan secara tepat.